Buat tujuan yang cuma nurunin BB doang, sini, bakal gua kasih pencerahan yang lebih cerah daripada lampu stadion. Jadinya dietnya itu ya bakal tertekan ya. Terus kaget, lah kok malah naik? Akhirnya stres dan besoknya nyesal nge-gym ya. Lemak dah hilang terus bisa kencang. Bagaimana kita bisa nentuin komposisi tubuh kita itu sudah ideal apa belum? Buat kalian yang pengen nurunin lemak tubuh plus mengencangkannya, wah ini gua kasih tips ya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Bersama gua, Fit Setiawan. Tema kita kali ini adalah body recomposition. Kebanyakan orang pengen nurunin BB biar apa? Biar dapat tubuh yang langsing, badan yang kencang, singset, estetik. Tapi kebanyakan program penurunan BB itu hanya berfokus pada pengurangan lemak tubuh dan juga pengurangan cairan tubuh. Biar BB-nya itu bisa ditekan sedemikian rupa dan akhirnya massa otot itu jadi bagian yang dilupakan. Dan banyak juga orang malah takut bila nimbang berat badannya. Takutnya ya frustasi ya kalau timbangannya tiba-tiba naik. Jadinya dietnya itu ya bakal tertekan ya. Timbangan nggak turun berarti dietnya nggak berhasil. Aduh, ingat. Berat badan kalian nggak berubah bukan berarti kerja keras kalian itu nggak membuahkan hasil. Apalagi jika kalian sambil berolahraga, komposisi tubuh kalian mungkin bakal membaik. Nah, pendekatan kali ini yaitu untuk menurunkan berat badan yang nggak cuman kehilangan lemak, tapi juga mendapatkan otot pada saat yang bersamaan. Emang bisa? Selain memangkas lemak, menggunakan teknik rekomposisi tubuh ngebantu banget nih buat kalian nambah kekuatan atau resisten dan juga meningkatkan jumlah kalori yang terbakar sepanjang hari. Seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke sesi pembahasannya, jangan lupa dulu sediain kopi hangat kalian biar kalian bisa fokus dan juga atur posisi duduk kalian senyaman mungkin. Dan yang lagi rebahan, atur jarak pandang kalian biar nggak sakit mata ngeliat muka gua ya. Kita masuk ke definisinya dulu nih. Apa itu body composition? Atau komposisi tubuh nih. Meski timbangan bakal ngasih tahu berapa berat badan kalian, tapi timbangan nggak tahu tuh terbuat dari apa tubuh kalian. Kalian pakai baju celana total 1 kilo pun timbangan itu nggak bakal kasih tahu berat badan Anda tidak akurat. Nggak bakal ya. Pasti langsung muncul di situ ya angkanya ya. Nah, komposisi tubuh itu mengacu pada segala sesuatu yang ada di tubuh kita ini. Ada 2 kompartemen yang umum digunakan, fat mass dan juga fat free mass. Gue ulang sekali lagi, komposisi tubuh ada 2, fat mass atau massa lemak ya, ya udah jelas ya isinya pasti lemak ya. Dan fat free mass atau massa bebas lemak yang isinya adalah otot, tulang, air yang ada di badan kalian. Sampai di sini udah paham dulu kan ya? Kalau belum paham coba rewind lagi omongan gue tadi. Soalnya nih, kalau di sini kalian belum ngerti, di menit berikutnya juga bakal susah buat memahaminya. Dengan menganalisis komposisi tubuh, ini bakal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan daripada metode screening yang lain yang hanya menghitung ya berat badan dan juga tinggi badan ya. Ya misalkan aja indeks massa tubuh atau IMT atau BMI, Body Mass Index. Karena ada loh ya BMI-nya itu normal pas di screening, tapi ternyata persentase lemak tubuhnya itu tinggi. Kayak orang yang badannya skinny, tapi perutnya buncit. Bahkan sebaliknya nih, ada juga loh yang pas di screening BMI-nya itu over. Atau juga bisa dibilang malah obesitas. Tapi ternyata itu karena massa ototnya yang super banyak, yang bikin berat badannya itu berlebih dibanding dengan massa lemaknya. Kayak Winaraga, Mr. Olympia, ya, paham? Nah, dari situlah kenapa pentingnya kita belajar body recomposition yang berfokus pada komposisi tubuh, bukan cuma dari berat badan ya. Kita bedah dulu arti rekomposisi dulu di sini ya. Rekomposisi berarti mengisi ulang bagian yang kosong atau hilang. Jelas sampai sini? Dan dengar baik-baik kalimat ini ya. Rekomposisi tubuh lebih dari sekedar menurunkan berat badan. Buat tujuan yang cuma nurunin BB doang, sini.
bakal gua kasih pencerahan yang lebih cerah daripada lampu stadion. Biasanya orang bakal nimbang BB-nya itu buat ngukur progres dalam menurunkan berat badannya kan. Ada yang nimbang sebulan sekali, ada juga yang nimbang setiap hari. Bahkan sering banget gua nemu ya, ada yang nimbang berkali-kali dalam sehari. Ya, sebelum mulai nge-gym, timbang dulu ya. Pas udah selesai nge-gym, nimbang lagi ya kan. Terus kaget, lah kok malah naik? Akhirnya stres dan besoknya nyesal nge-gym ya. Tapi ada juga ya, sebelum nge-gym nimbang dan setelah nge-gym nimbang juga. Kok malah turun? Akhirnya mulai rutin ya nge-gym. Jujur aja, kalian juga pernah kayak gitu kan? Pas nimbang ternyata turun, terus bilang, wah akhirnya sukses juga ya program nurunin BB gua. Nih, gua kasih tahu ya. Timbangan bukan satu-satunya metode buat ngelacak progres kalian. Bisa jadi itu cuma air yang nambah atau yang kurang. Bisa jadi malah otot yang hilang, kan bahaya. Sepakat nggak? Kalau terlalu banyak lemak di tubuh, itu bisa beresiko mendapatkan banyak masalah kesehatan. Dan sebaliknya, yang punya rasio massa otot lebih banyak ketimbang lemak, itu malah bisa meningkatkan kesehatan. Jika dilakukan dengan benar, rekomposisi tubuh bisa mengubah susunan dari tubuh kalian. Baik itu yang massa lemaknya maupun yang massa bebas lemak kayak otot ya. So, kalian bakal dapat lebih sedikit lemak dan malah lebih banyak dapat otot. Menariknya, kalau kalian gunakan metode rekomposisi ini, progres penurunan BB kalian itu malah cenderung lambat. Atau malah nggak ada penurunan BB sama sekali. Atau ada yang malah naik BB-nya ya. Rasio otot dan lemak kalian adalah indikator terbaik untuk kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Bukan hanya berpatokan pada berat badan ya. Ditambah lagi, kalau massa otot kalian meningkat, RMR atau resting metabolic rate itu bakal meningkat. Yang berarti kalian bakal membakar lebih banyak kalori saat kalian istirahat. Gimana? Udah tertarik? Di sini nggak cuma buat cowok ya, buat cewek pun berlaku. Metode rekomposisi dapat bervariasi tergantung pada tujuan akhir kalian itu maunya kayak gimana badannya. Misalnya nih ya, ada orang kurus nih yang pengen menambah lebih banyak otot dibanding lemak. Dan sebaliknya, ada juga orang yang kelebihan berat badan yang pengen menghilangkan lemak sambil mengencangkannya. Ingat, mengencangkan ya, lemak udah hilang terus bisa kencang. Nggak semudah itu ya, kulit kalian bakal balik ke awal lagi. Ya, kecuali kalian operasi kulit. Kabar baiknya nih, rekomposisi tubuh itu bermanfaat bagi semua orang, terlepas dari jumlah lemak yang pengen kalian turunkan atau otot yang pengen kalian dapatkan. Kunci untuk rekomposisi tubuh yang efektif adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara diet dan juga olahraga. Ini nih, gue ulang sekali lagi ya, diet dan juga olahraga nih. Di sini nih kunci utamanya digabung jadi satu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa nentuin komposisi tubuh kita itu sudah ideal apa belum? Banyak kok ya metodenya. Dari yang pakai alat canggih, yang ada di rumah sakit. Jadi badan kita tuh kayak di scan ya oleh mesin ya untuk mengetahui persentase lemak tubuh kita berapa persen. Dan biasanya biayanya itu mahal ya. Ada juga yang simple dan bisa kalian coba di rumah. Dan ini ya sebenarnya sudah gua praktekkan juga kok. Yang pertama, bisa kalian gunakan metode pelacakan lingkar tubuh. Pakainya apa? Pakai pita pengukur fleksibel. Nah, coba kalian ukur lingkar tubuh kalian tadi dengan pas ya. Jangan dilebih-lebihin dan jangan juga dikenceng-kencengin, dikentat-kentatin. Wah, relax saja. Buat lingkar pinggang, bisa kalian tarik napas, terus hembuskan. Barulah ukur lingkar pinggang kalian itu saat kalian menghembuskan napas tadi. Dan nggak perlu tiap hari ngukur progresnya. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu udah cukup. Karena ya progresnya itu perlu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan ya. Kalau ternyata lingkar pinggang kalian itu menyusut, tapi BB kalian itu tetap di angka segitu, berarti lemak kalian itu nyusut sekaligus diimbangi dengan kenaikan cairan tubuh atau bonusnya massa otot. Berbahagialah karena body rekomposisi kalian berjalan dengan lancar. Metode yang kedua buat mengukur rekomposisi tubuh yang simpel adalah dengan memoto ya. Foto full body ya kan, dengan pakai pakaian yang ketat, tapi ya gue sarankan lebih bagusnya lagi kalau kalian tuh nggak pakai busana.
Tapi jangan disebarin juga ya, bahaya nanti ya. Cukup kalian aja yang tahu ya. Foto tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Dah cukup. Kalau cowok biasanya bakal nambah ya bonus fotonya. Front double bicep, wah, front lat spread, dan macam-macam yang lainnya. Abdominal pose, wah ada lagi ya. Nah setelah 1 bulan foto lagi. Ulangi tampak depan, samping, belakang. Terus bandingin dengan bulan sebelumnya. Dan lihat perut kalian yang menggelembung itu tuh udah mulai rata apa belum pas dilihat pada bagian samping. Atau buat yang kurus, area lengan ya, bokong, dada, ada penambahan massa otot apa enggak. Terus ada lagi metode yang pakai alat yang bisa kalian pakai walaupun kalian bukan tenaga medis. Bioelectrical Impedance Analysis. Impedance ya, atau BIA lah ya. Alatnya ini kayak gini nih ya. Nah, pernah lihat nggak? BIA ini mengirim arus listrik kecil melalui tubuh kalian untuk melihat seberapa besar tubuh dalam menahan arus. Informasi ini digunakan untuk memprediksi persentase lemak di tubuh kalian itu. Tapi ingat, alat ini nggak sepenuhnya akurat ya. Ya kadang bisa ada lemak tubuh yang miss ya. Terlebih lagi kalau kalian ngukurnya itu pas habis minum, habis makan, apalagi makan yang berlemak ya. Wah, ini bisa bikin keakuratannya ini terganggu ya. Jadi sarannya kalau kalian mau pakai alat BIA ini, ukur pas di pagi hari, pas perut kalian itu dari kondisi kosong. Tapi ya kalau kalian belum pernah BAB 2 hari ya, kayaknya sulit juga ya buat bikin akurat ya. Nah, itu tadi cara ngukur komposisi tubuh kita. Simple kan? Ya walaupun nggak seakurat alat canggih di rumah sakit, tapi setidaknya ini adalah metode yang sederhana yang bisa kalian lakuin untuk mengetahui progres body recomposition kalian. Buat kalian yang pengen nurunin lemak tubuh plus mengencangkannya, wah ini gua kasih tips ya. Yang pertama untuk menghilangkan lemak tubuh nih. Ya harus dengan defisit kalori ya. Belum tahu apa itu defisit kalori? Terus cara defisit kalori, bagaimana defisit kalori itu? Wah, panjang lebar kalau gua jabarin di sini ya. Bisa kalian tonton video ini aja deh ya. Di situ udah gua kasih tahu apa itu defisit kalori dan caranya ya. Atau bisa kalian scroll ke bawah, itu di kolom deskripsi, di situ udah gua kasih tahu linknya. Nah, yang kedua adalah nutrisi. Dan poin utamanya di sini adalah protein. Kita mengacu pada sebuah penelitian dengan orang yang diet defisit kalori tapi sambil mengkonsumsi 1,4 gram protein per kilogram berat badannya. Ternyata hasilnya itu lebih efektif dalam menjaga massa otot dan mengurangi lemak tubuh ketimbang diet yang cuman konsumsi 0,8 gram protein per kilogram berat badannya. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa asupan protein yang lebih tinggi diperlukan untuk orang yang berusaha menghilangkan lemak sambil mempertahankan otot. Kenapa otot harus dipertahankan? Katanya pengen kencang. Ya ini jawabannya. Kita pertahankan otot biar nggak hilang. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita tambahin massa ototnya ya. Ini ngebantu banget buat kulit kalian itu kencang. Pas lemak di badan kalian tadi udah nyusut. Yang ketiga adalah dengan olahraga ketahanan atau kekuatan. Yang paling familiar kalau kita bilang kekuatan itu pasti adalah olahraga gym ya, angkat-angkat beban. Nah, itu jawabannya. Studi menunjukkan bahwa menggabungkan latihan HIIT workout dengan resistance training atau latihan angkat beban itu bisa bikin lemak di badan kalian tuh bakal hilang lebih cepat. Plus ada peningkatan massa otot dan juga kekuatan otot yang signifikan. Tapi ya kalau misalkan body fatnya itu terlampau tinggi, ya sebaiknya bertahap ya. Jangan dulu pakai yang HIIT, tapi bisa pakai yang LISS. Atau kardio rutin diimbangi dengan latihan angkat beban. Dan yang terakhir ini adalah opsional ya, yaitu suplemen. Jika asupan real food kalian ternyata nggak menunjang nih buat mencapai target protein harian kalian, maka suplemen whey bisa ngebantu kok tanpa menaikkan kalori itu secara berlebihan. Ini banyak banget ya yang nanyain soal ini nih. Suplemen whey yang kayak gimana sih yang ngebantu buat mangkas lemak sekaligus bikin otot? Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi sumber protein berkualitas tinggi termasuk suplemen protein setelah 2 jam kita berolahraga ternyata mampu merangsang sintesis protein otot yang lebih baik.
Gua ulang sekali lagi, protein berkualitas tinggi ya. Mungkin di sini termasuk whey isolate atau hydrolyze ya, yang punya esensial amino acid atau EAA yang tinggi dan juga penyerapan yang lebih cepat ya. Terus gimana buat yang badannya skinny, kurus, pengen nabelin badannya? Sama kayak tadi juga tipsnya. Bedanya defisit tadi diganti dengan surplus kalori. Nutrisinya karena surplus kalori berarti proteinnya juga lebih ditingkatkan. Dibarengin dengan karbo serta lemak yang nggak terlalu banyak. Dan yang ketiga latihan beban juga ya. Lebih bagus lagi dengan progressive overload. Dan yang terakhir ya suplemen juga ya buat orang-orang yang skinny tadi, whey atau gainer. Keduanya tetap work kok. Kalau kalian orang yang kurus, yang doyan makan, suplemen whey bisa kalian andalkan. Tapi makanannya juga perlu dikontrol ya. Kalau makanannya cuma tinggi karbo dan lemak ya nggak guna juga. Nah, kalau kalian orangnya yang kurus, yang nggak doyan makan, makan dikit aja udah mau muntah. Bisa pakai yang gainer ya, buat ngebantu surplus kalori kalian sekaligus protein kalian. Gimana? Udah ngerti ya? Kesimpulannya adalah body recomposition ini cocok buat kalian yang pengen membentuk tubuh lebih indah. Baik cewek maupun cowok bisa. Baik itu kurus maupun gendut bisa. Semua bisa pakai metode ini. Tetap imbangi aktivitas fisik kalian dengan nutrisi kalian. Dan pola istirahat kalian juga mempengaruhi progres kalian ya. Jadi, imbangi antara aktivitas latihan beban dengan rest day kalian. Pantau secara berkala progres kalian itu udah bisa pakai pita ukur yang kayak gue bilang tadi, bisa difoto, atau alat-alat lainnya. Dan poin pentingnya adalah, jadikan ini sebagai lifestyle. Komposisi tubuh yang baik adalah jika rasio otot itu lebih banyak dibandingkan dengan rasio lemak. Ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang mau kalian tanyakan seputar ini, silakan isi di kolom komentar ya. Kalaupun ada yang mau kasih masukan, kritikan ataupun saran, silakan. Jangan sungkan-sungkan, isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan gym, diet, dan tips-tips yang lainnya yang pastinya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Materi buat berikutnya kayaknya kemungkinan soal bulk dan cut ya. Sengaja gua kasih informasi soal body recomposition ini dulu biar pas materi bulk dan cut nanti kalian tuh gak hahe-hahe ya.